dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Gembala dipanggil dari padang raya, jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang dan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dengarlah firman Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai akhirnya, datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Allah dan hadirat-Nya memenuhi hati dan pikiranmu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, saatnya kita akan masuk pada pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan atas setiap tindakan kita, baik dalam pikiran kita, dari hati kita. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Namun sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan
Mari kita sama-sama mengatakan, bukan dengan barang fana. Menebus diriku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau membayar dosaku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku lepaskan mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat pujiannya dari awal. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau menebus diriku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau membayar dosaku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Jadilah padamu, jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padamu, jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan.
baik dosa pikiran kami, hati kami, bahkan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kami dari segala dosa yang telah kami lakukan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Oleh sebab itu, kita akan mau mengangkat pujian ini. Mari kita sama-sama mengatakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam menjalankan kehidupan kita, pasti banyak tantangan, bahkan ujian yang sedang kita alami. Tetapi satu hal yang kita percayai,
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Dia selalu dekat dengan kita. Tetapi satu hal yang Dia mengajarkan kepada kita, kita harus berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa doa kita tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita akan mengangkat satu pujian. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya jawaban kami ketika kami berseru dan berharap kepadamu ya Tuhan. Karena kami yakin apa yang sedang kami alami, Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa di hadapan Engkau segala pergumulan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu, khususnya di GKSIA ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah mereka tetap dalam pertolongan Tuhan. Biarlah mereka tetap dalam naungan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati terus mereka Tuhan, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam usaha mereka, baik di dalam pelayanan mereka, dan apapun juga yang mereka perbuat Tuhan, biarlah semuanya Tuhan membuat berhasil. Dan kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan terus melindungi mereka dari situasi yang sedang kami alami ya Tuhan, khususnya di COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjauhkan kepada kami, khususnya jemaat-Mu ya Tuhan. Kami selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami, Engkaulah satu-satunya harapan bagi kami.
Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Jika dalam pergumulan, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan membukakan setiap jalan bagi mereka. Bahkan jika mereka dalam pergumulan kebutuhan, kami yakin dan percaya juga Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh secara virtual ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Engkau memberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan bagi mereka. Setiap pembelajaran yang telah mereka terima, kiranya Engkau memampukan mereka sehingga mereka mengerti, memahami, dan mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka. Karena tanpa Tuhan maka segala sesuatu anak-anak-Mu tidak bisa. Oleh sebab itu kami berharap kiranya Engkau mengaruniakan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa mengikuti setiap proses pembelajaran yang telah mereka terima. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk belas kasihan-Mu dalam virus yang sedang kami alami ya Tuhan, khususnya di bangsa Indonesia kami ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau melenyapkan virus ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami kembali normal ya Tuhan. Bangsa kami beraktivitas kembali ya Tuhan. Tetapi kami hanya berharap kepadamu, karena Engkau tahu segala apa yang kami alami, dan ada maksud Tuhan dari setiap apa yang kami alami. Tetapi kami tak henti-hentinya sebagai orang percaya untuk berseru kepada Tuhan, supaya virus ini bisa dilenyapkan di bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemerintahan di bangsa kami ini. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka. Engkau menolong mereka Tuhan, supaya mereka bisa menangani khususnya COVID-19 ini yang sedang kami alami. Engkau memberikan kesehatan bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Natal umum pada tanggal 24 Desember. Kami berdoa biarlah berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan dana yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan mencukupkan ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap para pengurus. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Dan setiap apa yang mereka rencanakan Tuhan dalam ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah semuanya jadilah kehendak-Mu, sehingga Natal ibadah kami nanti pada tanggal 24 menjadi berkat bagi jemaat-Mu maupun bagi setiap simpatisan yang ikut bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para hamba Tuhan di Sinode GKSIA. Khususnya kami berdoa Bapak Pendeta John Ezra Sinaga GKSIA Laudendang. Kami berdoa untuk Pendeta Parulian Simatupang GKSIA Siantar. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Melalui mereka Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Bahkan kami berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada mereka, sehingga jemaat ini mereka bisa membimbing dengan baik. Dan kami berdoa juga untuk segala kebutuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan aula Sinode GKSIA di Bengkulu. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Segala kebutuhan, segala dana yang dibutuhkan, Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah setiap doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan jawab tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mau menyembah Tuhan. Kita akan mau memuji Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, Dia Yesus telah lahir bagiku.
Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal sampai jemaat untuk bangkit berdiri. Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk datang dan memuji nama Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau rela mati disalibkan Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, atas pengampunan telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Engkau memberikan keselamatan bagi kami, bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau atas segala apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari refnya saja. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal
kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Sekali lagi bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar yang Kau anugerahkan bagi kami sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sampai detik ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Tuhan masih menolong, menyertai dan masih melindungi kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikutinya. Saya akan membacakannya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh karena keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan di bawah tema
firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang dimaksudkan di sini adalah Allah sendiri, yaitu di dalam Yesus Kristus. Allah yang tidak kelihatan sekarang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri karena firman yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes dimulai dengan penegasan bahwa firman adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ya, dikatakan di situ pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itulah Allah sendiri. Ini adalah pemakaian kata firman atau logos. Ini mengungkapkan keberadaan dan kehadiran Yesus jauh sebelumnya. Ya. Juga dia adalah firman yang dimaksud adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatunya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga dan 10, dikatakan di situ segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya bahwa firman atau logos itu adalah menandakan bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia segala sesuatu ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kita melihat bahwa di dalam pemakaian kata firman di sini adalah Dia juga adalah terang dunia. Dia adalah terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Tanpa terang itu, tanpa Yesus Kristus, manusia hidup di dalam kegelapan. Dan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena hanya firman itu, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi terang dunia. Yesus adalah satu-satunya yang mampu menyelamatkan manusia. Firman Allah yang kekal itu turun ke bumi, mengambil rupa sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita bertanya, mengapa firman itu mau menjadi manusia? Satu hal kita harus tahu bahwa karena yang Dia selamatkan itu adalah manusia, makanya Dia harus menjadi manusia. Itu hal yang pertama. Kenapa firman itu atau Allah itu sendiri mau menjadi manusia? Karena yang Dia selamatkan, yang Dia tebus itu adalah manusia itu sendiri. Dan hal yang kedua, kita harus memahami ya, bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Sehingga Allah yang maha tinggi itu, Dia harus datang ke dalam dunia ini serupa ya, dengan manusia, menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa ini adalah diselamatkan. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa firman itu mau menjadi manusia karena manusia sudah berdosa. Semua manusia di dunia ini sudah berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Sehingga karena keberdosaannya itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa-dosa yang telah mengikat hidupnya. Kenapa? Karena akibat dosa, maka akan mengalami yang namanya kematian kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tetapi Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu, Dia tidak rela ciptaannya yang istimewa ini datang atau masuk di dalam neraka. Sehingga Dia merelakan dirinya itu untuk datang ke dunia, menjadi manusia, supaya manusia ini diselamatkan. Itu hal yang kedua. Kenapa manusia ini ya mau menjadi, kenapa firman itu mau menjadi manusia? Karena Dia mau menghapus dan menebus manusia itu sendiri. Di dalam Ibrani 9 ayat ke-22 dikatakan,
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya bahwa tanpa Yesus datang ke dunia ini mengorbankan dirinya, maka tidak ada pengampunan bagi manusia. Sehingga firman itu atau Allah itu sendiri mau datang ke dunia supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 kita melihat di sana oleh darahnya kita mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam darahnya kita mendapatkan pengampunan, penebusan, penyucian dari segala dosa-dosa kita. Tanpa firman itu datang ke dalam dunia ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kita akan melihat yang berikutnya. Firman yang bersama-sama dengan Allah, yaitu bahwa firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang sudah ada sejak kekekalan, ya, dan sampai kekekalan, maka manusia itu diberikan kepastian mengalami kehidupan yang kekal. Di dalam ayatnya yang keempat dan 9 dikatakan di situ, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayatnya yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapa yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada terang. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada kepastian, keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Allah menjadi manusia untuk membawa manusia itu untuk hidup di dalam terang itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah datang untuk melawan kegelapan. Allah datang, firman itu menjadi manusia supaya manusia yang ada di dalam kegelapan itu mengalami terang yang dimaksud olehnya, yaitu penebusan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan maksud ini kita diyakinkan bahwa di dalam Yesus ada terang yang memberikan kehidupan. Dialah yang menerangi setiap orang, bahkan yang ada di dalam kegelapan. Kita bersyukur karena firman itu telah menjadi manusia, yang kita tahu, bahkan yang kita yakini, yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin kita bertanya, mana mungkin ya dia bisa menjadi manusia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi manusia ini menjadi dilema. Ya, bagi manusia ini menjadi masalah. Kenapa? Karena manusia tidak pernah bisa menjadi Allah. Tetapi bagi Allah, apapun bisa. Sehingga ketika dia mau menjadi manusia, baginya itu sesuatu yang gampang. Oleh karena itu kita meyakini bahwa Yesus yang kita sembah sekarang ini adalah Yesus yang menyelamatkan jiwa kita, yang menebus dosa kita, yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari yang ada di dalam Tuhan. Hal yang kedua, keistimewaan Allah menjadi manusia bagi kita sebagai orang yang percaya, yaitu bagi orang yang sudah percaya, bagi orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bagi orang yang percaya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Di dalam ayat ke-11 dan 12 dikatakan di situ, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika firman itu menjadi manusia, maka hal yang dialami oleh manusia itu adalah dia mendapatkan hak atau dia mendapatkan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pasti Bapak Ibu dan saya bangga menjadi anak-anak Allah. Sehingga ketika kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, ini satu keistimewaan. Ya. Ketika anak-anak memanggil kita, ya Bapa,
ya Mama, itu suatu kebanggaan dalam diri kita. Ya. Demikian juga Allah. Ya, ketika kita memanggil Dia, ya Bapa, ya Aba Bapa, maka ini sesuatu keistimewaan yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak mungkin memanggil Allah itu adalah Bapa. Tetapi orang yang sudah menerimanya, dikatakan di dalam ayat yang ke-12, orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Ini adalah keistimewaan bagi orang yang menerima firman itu menjadi manusia. Dia berhak menjadi anak. Sebagai anak, maka ketika dia meminta segala sesuatu kepada bapaknya, maka bapaknya akan memberikan. Tentu dia akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi milik kepunyaannya. Dia tidak mungkin memberikan yang abal-abal, tetapi dia memberikan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinkan kita yang beribadah pada pagi hari ini, kita meyakinkan kita sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bukan hanya mengakui di mulut, tetapi menerima Yesus Kristus masuk di dalam hati, menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga dengan kita menerima, percaya kepada Yesus Kristus, maka kita adalah anak-anak Allah. Sehingga segala sesuatu kepunyaan Allah, segala sesuatu kepunyaan Bapa, itu juga adalah milik kita. Ini suatu keistimewaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur oleh karena Allah yang mau datang ke dalam dunia ini, mau menyelamatkan saudara dan saya, mau menerima saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Dan keistimewaan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Di luar Yesus Kristus tidak ada penerimaan, tidak ada keistimewaan menjadi anak-anak Allah. Tapi hanya bagi orang percaya yang menerima Yesus Kristus itu ada keistimewaan yang luar biasa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, maka harus memaknai dirinya sebagai anak-anak Allah yang melakukan apa yang dikehendaki Allah baginya. Sebagai anak-anak Allah harus melakukan sifat-sifat yang dari Bapaknya. Karakter dari Bapaknya itu harus dimiliki oleh anak-anaknya. Bapaknya itu adalah Allah yang maha kasih. Bapaknya itu adalah Allah yang maha pengampun, Allah yang baik. Segala yang maha-maha itu adalah milik kepunyaan Allah. Dan itu harus menjadi milik kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam suasana, dalam menyambut Natal ini, kita mengoreksi diri kita, apakah kita telah menjadi anak-anak Allah di dalam karakter kita. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah di dalam pikiran kita, dalam tindakan perbuatan kita. Atau sebaliknya, kita anak-anak kegelapan. Kalau anak-anak terang itu, maka hidupnya juga menjadi terang bagi banyak orang. Sehingga dimanapun dia berada bisa menjadi terang di sana. Dia bisa menerangi orang-orang yang di sekitarnya. Bukan sebaliknya, tetapi dia menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Oleh karena itu kita meyakinkan diri kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi anak-anak Allah harus memiliki karakter seperti Bapaknya, ya, yang maha pengasih, maha pengampun, maha baik, setia dalam perkara-perkara kecil, setia dalam segala sesuatu. Dan hal yang berikutnya, karakter seorang Bapaknya itu terus memberitakan Injil. Dan ini adalah minggu yang ketiga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus memberitakan Injil. Kita terus memberitakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan orang yang berdosa. Dan kita harus menjadikan
itu sebagai gaya hidup kita untuk menyaksikan bagi orang lain. Dikatakan di situ Yohanes telah menjadi saksi. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-5 dikatakan di situ. Ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes diberikan contoh di sini sebagai saksi yang sudah melakukan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu dia menceritakan bahwa terang itu sudah datang. Dan hendaklah setiap orang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah yang membawa terang itu. Dan saat ini juga bagi Bapak dan saya, Bapak Ibu dan saya, kita harus menjadi saksi bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan kita bisa menceritakan kepada siapa saja. Supaya apa? Supaya juga mereka menjadi percaya. Supaya mereka juga menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak Allah yang melakukan kehendak Tuhan. Jadilah anak-anak Allah yang melakukan apa yang diinginkan oleh Bapaknya. Sehingga hidup kita terus menjadi terang dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman telah menjadi manusia demi menyelamatkan manusia berdosa. Ini adalah sebuah kasih karunia yang Allah berikan bagi manusia. Oleh karena itu, terimalah dia sebagai Tuhan yang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Karena dia telah menyelamatkan jiwa kita, maka dalam mengakhiri tahun ini, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu akan pertolongan, akan kasih Tuhan. Yakinlah bahwa dia akan memelihara saudara dan saya. Yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur untuk menolong saudara dan saya. Dia senantiasa membimbing, menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Percayalah kepadanya. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadikan dia Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka engkau akan menikmati sukacita, kebahagiaan yang kekal. Bukan hanya sekedar di dunia ini, tetapi nanti kita juga akan menikmati sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa diambil oleh siapapun daripada kita. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Kita bersyukur oleh karena anugerahnya Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa firman itu telah menjadi manusia, supaya kami boleh diselamatkan dari dosa-dosa kami, supaya kami boleh memiliki kehidupan di dalam Yesus Kristus, supaya kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu. Tuhan tolong kami, supaya firman-Mu ini kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dan Engkau saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Sunaria. Kita telah diberkati bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yesus telah menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan
waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Alma. Sekali lagi, hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan atas berkat-berkat yang luar biasa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami membawa di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap persembahan yang telah kami berikan pada pagi hari ini berkenaan di hadapan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang telah memberi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik di dalam pekerjaan usaha mereka, bahkan dalam pelayanan mereka. Segala sesuatu Engkau menyediakan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita mengatakan, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami menaikkan pujian, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami. Kami boleh beribadah kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami bahwa Allah yang maha agung dan mulia itu telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami sungguh bersyukur karena kami telah menjadi milik Allah
Dan kami sekarang adalah anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan, yang akan mengandalkan Tuhan dan akan mengalami kasih karunia Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati hamba-hambamu yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Karuniakan kekuatan dan kesehatan. Pakai mereka lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang dengan setia dalam segala keterbatasan mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah semangat beribadah seperti ini Tuhan terus karuniakan kepada tiap-tiap jemaat, supaya mereka terus mengasihi Engkau dan mempersembahkan hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati seluruh jemaat apapun yang menjadi pergumulan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan, Engkau jamah dalam nama Yesus. Karuniakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Engkau memberkati juga seluruh jemaat, orang tua dan anak-anak. Karuniakan kesehatan, berikan kekebalan tubuh, jauhkan dari penularan virus manapun, dan bela kekuatan dan kesehatan yang sempurna menjadi bagian anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat di akhir tahun ini, Tuhan karuniakan segala berkat-Mu. Dengarkan setiap doa-doa yang mereka naikkan kepada-Mu, dan Engkau jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa kepada-Mu, bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur untuk Ibu Dina Marianti Marbun, Arasel Zefanya Pardede, Bapak Ani Persilalahi, Timothy Tobing, Mulyati Zendrate, Bapak Matius. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi saudara-saudara kami pada minggu ini. Dan kami doakan Tuhan karuniakan segala berkat-Mu. Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Berkati kehidupan mereka secara pribadi, dalam keluarga, terlebih dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Karuniakan berkat-Mu dengan limpahnya. Kami doakan, biarlah seiring dengan usia saudara-saudara kami bertambah, mereka juga semakin mengasihi Engkau dalam hidup mereka, dan mereka semakin mempersembahkan hidup mereka, segala sesuatu yang mereka miliki, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang menantikan anak dalam rumah tangga mereka. Berkati Tuhan, karuniakan anak-anak dalam tiap-tiap rumah tangga jemaat-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Plistin, Ibu Yenti Yustiana, Ibu Sarah Pos-Pos, dan Ibu Yesi Parengkuat yang sedang dalam masa kehamilan. Dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kekuatan kesehatan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan biarlah kekuatan daripada-Mu menjadi bagian mereka ketika tiba persalinan. Biarlah Tuhan menolong supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur dan berdoa juga untuk seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan mereka pada minggu hari ini dan pada minggu yang lalu. Kami bersyukur dengan saudara kami Fen Hafo, keluarga Eha, saudara Yesia Dari, keluarga Pendeta Guntur, saudara RP, keluarga Esi Barani, keluarga Edward Siadari, keluarga Marpaung Pulomas, saudara Yesia Dari, keluarga Thompson Sitorus, yang telah memberikan persembahan mereka pada minggu yang lalu. Persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan untuk Natal, dan persembahan-persembahan ucapan syukur lainnya. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam tiap-tiap rencana yang mereka lakukan. Tuhan campur tangan supaya semua berjalan dengan baik dan berhasil. Kami juga berdoa, berkati seluruh pekerjaan yang mereka lakukan, supaya mereka menikmati kelimpahan berkat Tuhan, dan mereka pun senantiasa melimpah dengan syukur kepada-Mu. Kami berdoa secara khusus juga
untuk Ibu Reni Pardede yang memberikan persembahan dalam bentuk sembako kepada jemaat. Kami berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu, karuniakan kekuatan dan kesehatan, dan pakai terus menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya melalui kehidupannya dan apa yang dimilikinya, nama Tuhan dipuji dan ditinggikan, dimuliakan. Kami terus mendoakan untuk panitia Natal yang sedang menyiapkan perayaan Natal kami pada tanggal 24 Desember ini. Tuhan karuniakan kesehatan kepada mereka, kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa, Engkau yang menyediakan dana yang kami butuhkan untuk keperluan kegiatan ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah sanggup menolong dan memberkati kami. Berkati bangsa dan negara kami yang sedang dalam masa pandemi. Engkau lenyapkan virus corona di tengah-tengah bangsa ini. Kami doakan pemerintah kami, karuniakan hikmat dan bijaksana. Mereka dapat melakukan tindakan-tindakan penanggulangan yang efisien, sehingga bangsa kami boleh keluar dari pandemi yang sedang terjadi. Kami doakan supaya vaksin segera ditemukan, dan biarlah setiap vaksin yang sudah ada dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, dan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang seminggu ke depan kami akan melakukan berbagai aktivitas rutin kami, dan juga pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami mohon kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami masing-masing, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami ke dalam coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Jemaat disilakan duduk dan kita tutup dalam saat teduh kita masing-masing. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yang menjadi warta jemaat, terima kasih untuk para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Pardede yang telah memberikan bingkisan sembako kepada jemaat. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Tuhan memberkati juga kesehatan dan usahanya. Lalu sakramen baptisan diberitahukan kepada seluruh jemaat GKSIA Jakarta bahwa mengingat situasi Jakarta yang masih rawan dengan COVID-19 dan masih terbatasnya kita untuk melakukan kegiatan pelayanan di gereja, maka sakramen baptisan anak dan dewasa akan ditunda dan akan dilaksanakan tanggal 17 Januari 2021. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptis anaknya, silakan mengambil formulir pada majelis jemaat atau bisa memprint sendiri dari handphone yang nanti akan dikirim lewat grup WA jemaat. Dana Natal diberitahukan kepada seluruh jemaat GKSIA bahwa dana Natal tahun 2020 dan tahun 2001 yang dibutuhkan sebesar 27.295.000. Dana yang sudah terkumpul sampai hari ini 7.940.000. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung dana Natal dan tahun baru bisa melalui transfer di rekening bendahara panitia, yaitu Saudari Fatima Zenrate. Kegiatan kategorial diberitahukan kepada seluruh jemaat GKSIA Jakarta bahwa kegiatan kategorial akan dimulai pada Januari. Itu aja yang menjadi warta jemaat, dan ibadah kita pada hari Minggu kita adakan jam 9 pagi. Itu aja yang menjadi warta jemaat Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.